인도네시아에서 대규모 시위가 확산되고 있습니다. 시민들은 정부의 눈을 피하려고 한글을 사용하기도 합니다. 스모가 프라보워 츠팟 문인갈, 한글로 쓰여 있지만 한국어가 아닌 언어로 대화가 이어집니다. 이건 인도네시아 말로 프라보워 수비안토 대통령이 빨리 죽기를 바란다 이런 뜻인데요. 정부의 온라인 검열을 피하고자 인도네시아어를 한글로 음차해서 사용하는 겁니다. 최근 인도네시아에선 국회의원의 주택수당이 최저임금의 수십 배가 넘고 정부가 또 다른 수당을 인상했다는 사실까지 알려지면서 대규모 시위가 벌어졌습니다. 또 인도네시아 독립기념일 행사에서 노래를 부르며 춤추는 의원들의 영상, 분노에 기름을 부었습니다. 수비안토 대통령은 이 특혜를 없애겠다는 입장을 밝혔는데요. Besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium. 시위로 최소 7명이 숨진 가운데 여전히 대학가와 해외 대사관 등에선 개혁을 요구하는 시위가 이어지고 있습니다. Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini saya akan membahas tentang gelombang demonstrasi di depan gedung DPR RI belakangan menjadi sorotan nasional bukan hanya karena eskalasi aksi dan evaluasi publik terhadap wakil rakyat, tetapi juga karena respons kreatif netizen di media sosial. Sementara di negara lain akses dan pemberitaan seputar aksi unjuk rasa mungkin berlangsung normal, di Indonesia terdapat indikasi tekanan pada ruang digital dan media tradisional, yang justru memicu inovasi unik dari masyarakat. Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemkombigi, dan KPI menyatakan bahwa media nasional tetap memiliki kebebasan untuk memberitakan demonstrasi, dengan catatan agar menghindari konten yang dapat memprovokasi kerusuhan. Sementara di ranah digital, pemerintah membantah terjadi pemblokiran konten atau platform selama demonstrasi terjadi. Namun, laporan dari organisasi masyarakat sipil seperti SAFNet dan IJRS mencatat adanya tindakan seperti pemanggilan Meta dan TikTok untuk menindak konten dianggap hoaks dan memicu kekerasan, serta pemadaman internet di beberapa titik dan pembatasan fitur live streaming TikTok di tengah aksi. Situasi ini menciptakan kekhawatiran bahwa akses terhadap informasi sejak proses dokumentasi visual aksi hingga komunikasi daring telah dihambat meski tidak sepenuhnya diblokir secara resmi. Merespons keterbatasan ini, netizen Indonesia menempuh strategi cerdas agar pesan politik tetap menyebar. Mereka mulai memposting komentar dalam huruf Hangul, karakter Korea, yang jika dibaca dalam konteks bahasa Indonesia tetap menimbulkan kalimat bermakna. Tujuannya, menghindari deteksi otomatis dari sistem moderasi platform. Strategi ini bahkan menarik perhatian media luar negeri seperti JTBC Korea, yang menyoroti posting-posting aneh berupa Hangul tak bermakna dalam bahasa mereka, ternyata merupakan kalimat puitis atau politik dalam bahasa Indonesia. Fenomena ini memperlihatkan kreativitas netizen dalam memanfaatkan celah teknis sebagai ruang berekspresi. Ada netizen Korea yang ngerangkumin kejadian yang terjadi di Indonesia, termasuk yang DPR-nya joget-joget itu, yang minta-minta tunjangan itu. Terus kalian lihat ini ya. Jadi postingan ini kan di-upload di Doku atau The QOO. Dari kalian lihat postingan yang dirangkum ini, lalu lihat nih komennya. Dan maksudnya ini postingan yang lagi hot. Lihat aja komentarnya sampai 400 lebih kan ya. Terus beberapa komennya nih lihat. Micin segitu. Maksudnya orang gila, kata-kata kasar. Lalu kebijakannya kayak gak asing deh. Coba kalau kita kemarin gagal maksudin presiden. Semangat ya warga Indonesia. Lalu dia bilang yang joget tuh kayak psikopat. Dan kebanyakan mereka juga dukung untuk lebih semangat lagi, terutama untuk rakyat Indonesia. Terus juga banyak yang juga yang turut paham, prihatin gitu, karena diktatornya mantan orang militer gitu. Jadi mereka ngerti dan udah minta semoga orang Indonesia ini dapat keadilan. Gue udah gak ngerti lagi, tapi kondisi Indonesia sekarang yang lagi marak demo, ini tuh udah sampai masuk ke portal berita Korea. Dan artikel yang dikeluarin sama Never ini judulnya kurang lebih begini: Protestan dari Indonesia dikenai water cannon atau peluru air dari polisi. Nih fotonya. Dan foto-foto di artikel tersebut kurang lebih udah menjelaskan apa yang sedang terjadi di negara kita. Kalian bisa lihat sendiri. Dan ini tuh gak cuma satu portal berita, tapi ada portal berita lainnya. Gak cuma Never, tapi ini dari Financial News. Mereka juga keluarin berita soal keadaan di Indonesia sekarang. Kayak real guys, kalian yang masih diem, masih denial. Asal kalian tahu, negara kita tuh udah sega baik-baik aja itu. Even beritanya tuh udah masuk ke berita internasional sampai ke Korea.
インドネシアでは先月25日から議員の高額な住宅手当などに反発する抗議デモが始まり、市民が警察車両にひかれ死亡したことから各地で暴動に発展、7人が死亡しました。現地メディアなどによりますと、警察施設や地方議会の庁舎が放火されるなどしたほか、財務省や議員の自宅も襲撃されました。こうした状況を受けて外務省は、現地に住むおよそ1万5000人の日本人に対し、水や食料、燃料などの備蓄を呼びかけました。すでにデモの参加者ら950人以上が拘束されていますが、デモ参加の呼びかけは続いていて、少なくとも5日まで行われるという情報もあるということです。